pertama, saya dalam menyusun kabinet, lihat, Pak Harto lengser. Jam 10 pagi. Oke. Kabinetnya dimisioner. Waktu kabinet dimisioner, saya dulu disampaikan bahwa kita bahasa kasar bangkrut keadaan. Kenapa? Saya tidak tahu, kan saya tidak dapat masuk apa-apa dari Pak Harto. Saya bilang, dalam waktu sesingkat-singkatnya saya harus membuat kabinet reformasi pembangunan. Jam 10 pagi, saya itu tiba-tiba dari Pak Harto. Jam 10 malam, saya sudah punya kabinetnya. Jadi, di dalam kabinet jawaban dari unpredictable pertama, langkah pertama apa? Zaman Orde Lama dan zaman Orde Baru, Bank Indonesia itu adalah bagian dari kabinet. Saya dari dulu protes sama Pak Harto. Itu nggak benar. Bank Indonesia harus objektif. Itu tidak mungkin objektif. Karena ada bos. Jadi apa saya buat? Saya keluar. Langkah pertama, saya belum baca laporan apa. Karena lama. Tahu juga. Kalau saya 20 tahun, melihat keadaannya perbaikannya bagaimana. Memimpin ini dan seterusnya. 2 kali memimpin menjadi koordinator. Tahu sedikit tuh. Oke. Jadi tidak buta huruf. Jadi saya tahu permainannya. Jadi saya rubah. Kelihatan pada kabinet. Diprotes. Orde Lama tidak begitu. Orde Baru tidak begitu. Yang protes ahli-ahli ekonom. Saya presiden. Dan ekonomi rupiah stabil. Itu first langkah. Langkah kedua, saya panggil jaksa agung dengan dia. Dia masih tanya, kok saya tidak masuk di dalam kabinet? Out. Dan saya bilang, mulai segera di penjara Indonesia hanya kriminal. Orang yang merencanakan membunuh saya sebagai presiden bukan alasan untuk masukkan dia ke dalam penjara. Keluar semua. Dia cuma tanya, Pak, apa namanya Sri Bintang? Pak Haji? Tidak ada kekecualian. Dilihat lebih predictable. Bukan itu aja. Pers boleh bicara. Kemerdekaan pers. Iya. Oh, semua itu semua kebijaksanaan supaya kembali menjadi dari unpredictable menjadi predictable. Baik. Bukan itu aja. Wanita dari etnik grup kecil, ya kan? Bukan sebuah keturunan Tionghoa. Ada juga yang bukan. Itu ada yang diperkosa, ada dibakar rumahnya, gitu ya. Saya bilang, kriminal itu. Dasar hukumnya, saya bilang. Kita bentuk, ada Komnas HAM, saya tabrakan dengan Buyung dan kawan-kawannya. Dia Komnas HAM kan. Kenapa itu bisa terjadi? Akhirnya, saya beruntung ada Ibu Saparina. Itu, wah, dinamis itu. Jagoan dia. Dia perjuangkan. Dengan mereka, kita bentuk namanya Komnas Perempuan. Kenapa saya bilang, hei, saya jadi begini karena 2 orang. Ibu yang melahirkan saya dan ibu yang mendampingi saya. Dua-dua wanita. Saya nggak bisa terima begitu.
supaya nggak ada bedakan. Saya coret, tidak ada perbedaan antara pribumi dan non pribumi, sama semua. Loh, itu semua elemen-elemen yang merubah, yang unpredictable jadi predictable. Resultantenya nilainya naik, inflasi itu. Luar biasa. Oke. Oke, terima kasih Eyang atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Eyang sejarah 20 tahun yang lalu, Eyang sebagai pelaku sejarah memberikan semangat buat kita meningkatkan kualitas SDM kita semua. Iya, jelas dong, untuk itu kita berjuang dong. Kalau Anda dibunuh semua yang generasi penerus, apa namanya, generasi zaman now. Ini zaman now. Baik, terima kasih Eyang, selamat berpuasa, semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.